Istri hedon, suami nangis. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Banyak banget gak sih kehidupan orang-orang yang sudah menikah di sekitar kita tuh kelihatan kayak kok gak seindah yang biasa dimunculin di film-film sih. Apalagi di Instagram juga ya. Dan sering banget gitu yang menjadi masalah adalah masalah perekonomian. Apalagi kalau ternyata punya istri yang hobinya tuh shopping bareng-bareng branded. Gimana tuh? Merasa tertekan karena istri terbiasa membeli barang mahal. Apa nih? Olio-olio. Ya misalnya kayak ada orang beli jual semangka gitu harganya 25 per kilo. Padahal kalau beli di supermarket 12.000 per kilo. Terus istrinya lebih milih yang mahal gitu, yang 25.000 per kilo. Aku juga kesel sih pasti kalau punya istri kayak gitu ya. Blok banget. Kayak ada voucher GoFood gitu, sengaja gitu, nggak mau pakai voucher. Iya, ijih gitu ya. Terus malah kalau bisa nih ngasih tip drivernya 2 kali harga makanannya kayak gitu. Gue pasti marah juga. Yang bener, udah bacain. Iya, bacain. Perkenalkan, saya lelaki umur 28 tahun, istri saya umur 27 tahun, wanita. Kami sudah 2 tahun menikah. Gak usah dijelasin juga wanita, anjir. Ya kan kita nggak tahu, kita kan kadang-kadang ada konten dari luar negeri juga. Oke. Tapi ya namanya bukan istri ya. Tetap jelas. Kami sudah 2 tahun menikah dan dikaruniai 1 orang anak berumur 1 tahun. Baru mulai aja aku udah mau nangis. 2 tahun nikah, anaknya udah umur 1 tahun. kayak baru nikah, jos langsung jadi langsung. Oh iya ya, di minus 1 tahun, berarti tinggal 12. Terus di minus 9 bulan berarti. Iya, makanya kayak gak ada waktu sama sekali. Gak ada sama sekali waktu buat saling mengenal satu sama lain gitu loh. Apalagi untuk membangun fondasi dan lain-lain. Okay. Itu bukan problem utama dari cerita ini. Oke. Tapi problem dari kita. Kita udah ngejudge aja ya. Oke. Bad person. Istri saya ini terbiasa membeli baju branded semasa mudanya sebelum menikah. Dikarenakan dia bekerja sehingga gajinya selalu dibelikan baju-baju bermerek seperti H&M, Zara, dan lain-lain. Aku udah curiga anjir. Aku awalnya mikirnya kayak, waduh, Gucci spaghetti nih ya, ke barat-baratan gak cukup ceban kan ya. Gimana ya, mungkin maksudnya bermerek itu literal emang bajunya ada mereknya gitu, mungkin ya, maksud dia ya. Aku tadi juga mikirnya bermerek itu udah kayak yang wah merek apa nih kayak gitu. Aku tuh gatel ya kalau nggak pakai off white gitu. Problemnya H&M, Zara ini kan fast fashion kan, dimana tuh kayak ya murah banget gitu nggak sih untuk ukuran bermerek gitu. Itu kan nggak bisa ya emang bermerek sih literally, cuman tapi nggak tahu juga kalau dia belinya 100 biji kan ya pasti ya kena juga sih Cim. Sedih tapi H&M, Zara udah dianggap branded gini. Oke. Kayak kita punya aja, kita lo nggak punya baju H&M, Zara juga sih Cim. Jelek soalnya. Unik lo gue. Jelek soalnya itu kan ya kayak baju-baju murahan aja kan aslinya, terus kayak dikasih brand gitu doang. Kalau kita pegang bahannya sih Satria Virus itu juga, terus juga apa namanya tuh yang kita nggak boleh ini kan nanti Iya, oke. Itu semua kita lihat impor Cina. Iya, kita tahu kayak satu source cuma beda di branding aja. Jadi lebih baik sebenarnya yang lokal tapi yang dia tuh kualitinya lebih bagus tuh banyak. Oke. Tapi banyak juga kualitas jelek lokal. Oke. Tapi kalau harganya setara sama H&M, Zara sih pasti bagus. Pasti bagus sih. Nih, dan skincare-nya memakai brand ternama juga. Semenjak nikah, istri tidak bekerja. Sari Ayu. Ternama sih emangnya dari kita kecil udah ada ya brand itu ya. Benar-benar juga nih. Semenjak menikah, istri nggak kerja dikarenakan ingin fokus jadi ibu rumah tangga dan ngurus anak. Tetapi sampai sekarang kebiasaan membeli baju branded masih dilakukan. Padahal kalau dibilang ekonomi sekarang makin sulit dan hidup kami pas-pasan. Pernah dia minta uang untuk membeli
beberapa baju rumahan. Saya kasih uang 150.000 untuk beli beberapa lembar baju. Namun katanya nggak cukup, sehingga dia rela tahan uang tersebut demi untuk membeli kaos bermerek H&M. Dia bilang di rumah sering beraktivitas di dapur, dia butuh pakaian yang lembut, nggak panas dipakai. Padahal kalau beli kaos biasa bisa dapat 3-4 lembar, udah cukup. Tapi katanya nggak cukup uang yang saya kasih. Bahkan untuk baju anak pun dia minta beli yang bermerek dengan alasan supaya anak nyaman pakainya. Istri saya ini punya beberapa baju sebelum menikah dan hanya itu aja yang dipakainya. Tahan gak mau beli baju biasa dengan uang yang saya berikan. Hasilnya dia selalu cuci baju ulang-ulang supaya dia bisa pakai lagi baju tersebut untuk keesokan harinya. Ya betul lah, daripada dia, nih kalau hitungannya dia mahal nih baju, beli baju cuma 50.000, tapi sekali pakai buang, kagak dicuci. Keselin banget anjir. Saya bingung dengan sikap istri yang gak mau hidup sederhana dengan saya. Memang istri saya gak maksa saya beliin baju-baju tersebut, tapi jujur saya ngerasa tersinggung dengan sikap istri. Bahkan istri saya pakai skincare mahal, banyak macam, namun emang itu pemakaian untuk berbulan-bulan. Ini membuat keluarga saya jengkel dengan sikap istri saya. Gaji saya pas-pasan, tapi selalu belanja maunya ke toko yang mahal. Kalau nggak cukup uang, ya nggak beli, sehingga saya terus berusaha supaya uang cukup. Saya udah jelasin ke istri saya, nggak usah skincarean dulu, karena keuangan sedang nggak stabil. Tapi istri saya beralasan kalau skincarean itu hanyalah satu-satunya cara istri saya menghindari stres setiap harinya karena sibuk seharian ngurus rumah dan anak. Bukan ingin cantik, tapi hanya ingin memanjakan diri setelah beraktivitas seharian. Paham. Saya ngerasa tersinggung karena saya pikir istri saya tidak ikhlas dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Pertanyaan saya, bagaimana saya seharusnya menghadapi sikap istri? Kebiasaan membeli barang mahal membuat saya sedikit tertekan karena gaji saya yang pas-pasan untuk kami setiap bulannya. Terima kasih. Ceraikan biar dia dapat suami yang lebih baik. On a serious note. Oke, gimana menurutmu? Tapi menurut aku bisa bayangin banget sih gaji dia berapa dengan dia nganggap Zara, H&M itu mahal, branded mahal gitu. Dan kalau ngomongin skincare ya, kalau kamu lihat di meja sebelah kita ini, di total nih berapa nih habis buat skincare. Dan kayaknya kamu nggak pernah sekalipun marah gitu. Kayak satu botol tuh ada yang harganya 3 juta loh. Stop, jangan ngomong harga. kayak aku mikirnya kayak orang ini dia itu gajinya pas-pasan, tapi istrinya tuh minta barang-barang mahal. Aku juga nggak tahu ya, suaminya ini pakai uang buat apa lagi juga, Cim. Jangan-jangan dia sendiri punya hobi kayak ngegame atau nongkrong atau apa yang ujung-ujungnya tuh lebih ngabisin daripada istrinya ngabisin buat kebutuhannya istri kayak gitu loh. Di satu sisi aku selalu mikir kayak gitu, kayak coba kamu ngaca dulu deh kayak gitu. Jangan-jangan kamu sendiri nongkrong habis segini. Jangan-jangan kamu sendiri main game bayar jadi habis segini kayak gitu loh. Jangan kamu sendiri ngefutsal terus habis segini terus gitu kan. Ngopi sama temen-temen gitu, beli misalnya kayak sepatu olahraga atau apa atau kayak Gundam. Gitu kan. Tapi dia waktu istrinya pengen beli skincare nggak setuju, soalnya kan kayak gitulah. Terus dia bilang tadi istrinya nggak ikhlas itu dalam menjalankan sebagai ibu rumah tangga. Kalau lu ikhlas tuh kagak usah digaji anjir. Kerjaan lu berarti nggak ikhlas dong waktu minta gaji kan kayak gitu kan? Di kantor ya? Iya, nggak jelas banget. Astaga, berikan aku waktu untuk memproses ini. Sumpah. Di satu sisi aku paham strugglingnya sebagai seorang lelaki yang merasa dia tuh dituntut untuk bisa memenuhi ekspektasi semua orang dan juga ekspektasi istri terutama kan, untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangganya dia. Tapi di sisi lain aku juga paham sebagai seorang istri merasa dia sudah mengorbankan title-nya dia dalam pekerjaan, dalam karirnya dia, terus memilih untuk jadi ibu rumah tangga, terus kok malah bukannya dia dapat extra reward dari pilihan dia untuk berkorban itu, tapi kok malah benefitnya dia malah berkurang dari sebelumnya gitu loh. Itu yang agak serem sih. Kayak tadinya kalau dia kerja, dia bisa beli skincare tiap bulan, bisa beli baju baru tiap bulan, dan bisa ngelakuin apapun yang dia mau lah tiap bulan. Nah sekarang dia kan udah ngelepas itu semua. Ya minimum kan harusnya dia bisa dapetin sama kayak kemarin kan. Kayak beli skincare tiap bulan, beli baju tiap bulan, dengan semua itu diganti dengan keikhlasannya dia untuk mengambil peran sebagai seorang ibu dan istri gitu loh.
Dan masa aku udah berkorban itu kok Nggak malah dapet. sekarang aku nggak, malah dapat less than Anjir. yesterday gitu Kok masuk loh. akal banget ya apa yang kamu bilang ini. Aku ngerasanya kayak gitu juga berpikirnya, kayak kamu ngelakuin sesuatu yang lebih berat, ngabisin waktu lebih banyak daripada kamu dulu. Tapi ternyata kamu malah kehilangan benefit. Iya, heeh. Kalau cowok nganggapnya itu ya wajar lah, kan kamu udah jadi ibu harus ikhlas kalau kayak gini kalau nggak dapet A B C D gitu. Tapi Ngobrol sama kamu bikin aku makin child free. nggak boleh lah kayak gitu, kan kita lagi baca buku. Gokil. Harus clear conscience. Nah, jadi kayak bagi suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri, padahal mereka udah deal nih, berarti kan kalau suaminya yang jadi provider kan ceritanya, Iya, benar. istrinya yang jadi parentingnya di situ. Kalau emang udah deal kayak gitu ya, mau nggak mau, gimana pun caranya si provider harus bisa provide, ya nggak sih? Paling enggak walaupun tenaga yang dikeluarin buat ngelakuin sekarang ini lebih berat daripada kerjaannya dulu, paling enggak dia bisa ngasih apa yang kerjaannya dulu cewek ini bisa kasih, kayak gitu kan. Itu paling enggak. Jadi kalau cewek ini dia sekarang kan kerjaannya lebih berat daripada dia dulu, tapi dia berharap benefitnya sama lah, Iya. gitu, nggak usah lebih banyak, benefitnya sama aja sama yang kemarin kayak gitu. Nah cowoknya harus sadar, oh istriku udah ngelepas benefitnya kemarin untuk kerja lebih berat. Jadi it's only logical dong kalau suaminya juga ngambil Ambil kerjaan yang lebih berat kayak Ngambil gitu. beban apa yang ceweknya dulu tuh ilangin, kayak gitu kan. Berarti Jadi misal kayak suaminya cuma mampu UMR misal ya, Iya. untuk kerja hariannya UMR, tapi dia sadar bahwa dia harus kerja lebih berat lagi untuk memenuhi benefit istrinya yang sesuai kayak yang kemarin. Ya paling nggak dia harus tambah Gojek misalnya, atau nge-Grab pulang dari kantor, pulang ke rumah, maghriban dulu misal kalau Islam, makan, ketemu anak, istri, cium-cium segala macam, jam 7 habis Isya keluar nge-Grab atau nge-Gojek atau nge-GoFood atau Shopee Food atau segala macam lah itu kan, sampai malam jam 10 misal, jam 10 atau jam 11. Capek iya, mau mati iya, tapi ya harus kayak gitu ya enggak that's, sih? iya itu yang dilakuin untuk ngambil kerjaan dua orang, karena kamu sendiri ngidupin orang dua, berarti kamu sendiri ngidupin orang tiga nih ceritanya. Iya, kan? malah 3 kan? Terus istrimu itu dulu awalnya ngidupin diri dia sendiri, Iya. dan kamu awalnya cuma ngidupin diri kamu sendiri. Terus gimana caranya untuk kamu bisa ngidupin 3 orang kalau enggak Kalau kamu kerjaanmu tetap sama Iya. kayak waktu kamu ngidupin dirimu Dirimu sendiri sendiri, doang heeh. kayak gitu. Nggak logis kan? Nggak masuk akal. Jadi emang harus 3 kali lipat lebih capek malah. Yang tadinya kamu kerja 8 jam harusnya kamu kerja 24 jam. Bener. Logiknya kan kayak gitu. Bener. Tapi kalaupun enggak bisa ya udah, kamu Kerjanya tadinya 16 kerja jam. 8 jam jadi 16 jam kayak gitu. Kalau kamu pengen istrimu berhenti kerja gitu kan. Jadi kayak misalnya kamu bangun jam 5 pagi, kamu udah mulai narik buat orang-orang yang mau berangkat kerja, terus habis itu kamu dari sampai di kantormu kayak gitu kan, terus pulangnya langsung narik lagi. Ya itu kayak adalah gitu. resiko yang harus diterima kalau kamu punya tuntutan tertentu pada pasanganmu. Kalau misalnya nggak ada tuntutan nih, misalnya ya istrinya tetap kerja aja kayak gitu, Terus- ya nggak apa-apa. Terus gitu. kamu juga kerja aja, tapi dengan Itu dengan pun- harapan nggak ada tambahan satu makhluk lagi Itu gitu pun loh. kalau kalian masih berdua doang. Iya. Kalau punya anak, Ya, kalian 2 harus orang kerja 1,5. untuk 3 orang, ya harus 1,5 kan. Iya. Misalnya tadi kerjanya 8 jam ya jadi 12 jam. jam. Jadi cari kerjaan lain 4 jamnya itu apa kayak gitu kan. Kalau anaknya nambah 2, ya kerjanya harus double, Iya, 16 jam double, tiap orang. double. Nah kayak gitu. Logikanya gitu sih. Tapi banyak orang yang ngerasa ya nggak logis lah kayak gitu, ya capek banget lah, kapan aku tidurnya, kapan mainnya, kapan apa. Yang begitu harus dipikirkan dari sebelum kamu Punya anak. memutuskan untuk nyuruh istri Menikah berhenti dan punya kerja anak, iya. atau punya anak kayak gitu. Ya, anak. Ada sih temanku itu nikah dengan ini cowok ya dia, dengan impian istrinya tuh stay at home, tapi dia tidak ada bayangan untuk ngambil alih kerjaan istrinya gitu. Dalam artian tadinya dia kerja misalnya gaji 6 juta nih, istrinya kerja gaji 3 juta. Nah harusnya kan dia bisa cari tahu gimana cara nyari ekstra 3 jutanya itu supaya istrinya tuh stay at home itu nggak kehilangan apa-apa gitu loh benefitnya. Jadi gimana caranya sebagai seorang suami harus nyari tahu, aku dapat ekstra 3 juta dari mana ya, agar istriku tidak turun kualitas hidupnya dari sebelum nikah sama dia. Tapi kenyataannya enggak.
Karena dia ngerasa aku lo udah kerja dari pagi sampai malam, terus gajiku segitu, terus aku mau ditambah lagi, itu aku kapan tidurnya, kapan, pokoknya bener-bener nggak masuk akal lah bagi dia. Capeknya tuh nggak akan bisa terbayangkan oleh dia kayak gitu. Nah, kalau memang seperti itu ya harusnya dari awal sadari bahwa berarti kamu nggak bisa untuk nyuruh istrimu stay at home kalau kayak gitu. Gokil, bener banget ya. Bener banget. Ini cuma Tapi masalah transfer kesadaran responsibility kayak gitunya, aja gitu. Kamu mau hidup lebih enak dalam economically gitu kan, berarti kamu paling enggak pemasukan nambah gitu kan. Tapi enggak, kamu malah mengurangi pemasukan. Itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Gak logis, makanya kan numbers don't lie. Iya. It's logical, simple logic gitu. Cuman banyak yang berusaha untuk melawan gitu loh, terus malah punya anak. Iya. Jadi udah penghasilan dipotong separuh, nambah lagi beban satu secara finansial ya. Mungkin kalau secara kebahagiaan bukan beban, oke. Tapi secara finansial kan tetap beban. Kayak satu orang harus nanggung 3 orang kayak gitu kan. Satu orang nanggung 2 aja kan udah berat banget. Iya. Terus ini tambah anggap satunya itu cuman ngasilin setengahmu gitu. Berarti kan kamu harus kerja 1,5 kali lipat biasanya kayak gitu kan. Dan tapi nggak mau kerja lebih keras gitu. Gak mungkin juga ya. Aku ngerasa kayak kalau misalnya aku mikir dari sampai kapanpun ya, aku tetap mikir kayak kapan kamu nikah itu bukan saat kamu punya penghasilan A, punya penghasilan B gitu. Aku mikirnya saat kamu jatuh cinta dan saat kamu sudah mandiri kayak gitu kan. Kamu mandiri, istrimu mandiri, ya tinggal nikah aja. Nanti habis nikah itu ya kalian cuman hidup bareng, tapi tidak mempengaruhi penghasilannya, kemandirian kalian dari sebelumnya gitu. Tapi kebanyakan orang kan kalau udah nikah istrinya kakinya dipotong. Iya, biar nggak bisa mandiri gitu. Jahat ya, pikir-pikir sengaja biar nggak bisa mandiri, jadi dia bisa bertindak semena-mena pada istrinya, tapi istrinya nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya bukan kayak gitu, mungkin tadinya cuma pengen memperlakukan istrinya kayak princess, nggak usah kerja kayak gitu sih. Cuman problemnya princess adalah kan ya dia butuh istana. Problemnya kamu bisa nggak membangunkan istana untuk dia kayak gitu. Transfer of responsibility ini yang jarang banget orang mau obrolin sih. Mikirnya cuman kayak waktu aku tinggal sendiri aku masih bisa nabung kok gitu, berarti aku bisalah punya anak sama istri kayak gitu. Terus udah punya anak sama istri kaget, kok nggak bisa nabung, kok buat makan kurang, kok harus ambil utang kayak gitu. Capek deh. Capek banget. Aku dengernya aja kayak ini penyebabnya kayak gitu loh, Jim. Ya awalnya aku mikirnya kayak nikah tuh kenapa orang-orang pada takut nikah sih? Emang beratnya apa sih? Aku mikirnya kan kayak gitu kan. Kalau kamu ketemu cewek dan dia tuh udah punya kerjaan dan udah bisa mandiri, terus kenapa nggak kamu nikahin aja? Terus kamu berdua bareng-bareng mandiri kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Banyak pernikahan itu punya ekspektasi yang menurut aku tuh kayak terlalu beban di satu orang. Iya. Soalnya kalau temanku itu emang istrinya pun punya pemikiran bahwa ketika dia menikah, artinya dia udah pensiun. Iya. Dia udah pensiun, udah waktunya langsung ngurus anak sama suami aja, suami yang nerusin kerjaan gitu. Pensiun aja bagi orang-orang yang nggak punya anak aja ya. Pensiun bagi orang-orang yang nggak punya anak itu baru bisa dicapai umur 45. Iya, 45-an. Kayak gitu kan. Paling cepat 40 lah. Ini apalagi udah nggak kerja. Dianya nggak kerja, terus mereka punya anak, berarti kan bebannya tambah double. Terus kenapa dia kok bisa-bisanya mikir dia bakal pensiun kayak gitu. Wah, gila deh. Capek sih mikirnya. Mau ngelogikakan itu capek ya, apalagi yang ngelakuin gitu kan. Jadinya ya banyak yang akhirnya lebih milih terseok-seok aja hidupnya gitu. Nggak mau nambah beban kerja, tapi tetap terus-terusan nambah beban finansial. Dan itu yang paling harus dipikirin sih sebelum ngambil keputusan yang besar. Makanya kita harus terus-terusan ngomong bahwa nikah, punya anak itu adalah responsibility yang besar dan harus dipersiapkan dengan baik. Jangan kok ntar aja kita cari tahu kalau udah ngalamin, ntar juga ada kok jalannya, ntar juga ada kok rezekinya. Nggak boleh kayak gitu sih. Tetap harus berusaha, nanti kalau Tuhan ngasih rezeki ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa, kamu kan udah merencanakan paling enggak dan udah berusaha sebaik mungkin. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye.